Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ira Julfiana, that fourth semester of the class, as you can see in here. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang what the relationship of language, thought, and culture, atau hubungannya bahasa, pemikiran, sama culture. Oke. Nah, sebelum berlanjut ke definisinya, di sini pertanyaannya, does the language affect the thought? Apakah bahasa itu mempengaruhi pemikiran? Is that from language create the thought? Apakah dari bahasa sehingga menciptakan pemikiran? Atau is there culture without language and thought? Ataukah akankah ada gitu sebuah kebudayaan tanpa adanya bahasa sama pemikiran? Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan antara hubungan bahasa, budaya dengan pemikiran, di sini saya akan mendefinisikan sedikit tentang what is thought. Oke, secara singkatnya, thought is for thinking, or for soul, or for make our idea. Jadi pemikiran itu pada dasarnya untuk berpikir atau untuk menciptakan ide-ide, gagasan, dan sebagainya. Itu berpikir ya, yang masih di dalam. Oke, language sendiri. Language is for showing or express your thinking. Jadi bahasa itu untuk menunjukkan atau mengekspresikan your thinking atau pemikiranmu. Jadi setelah kita mengelola ide-ide atau gagasan, yang setelah itu kita sampaikan lewat bahasa. Ini untuk secara singkatnya ya, pengertian bahasa itu sendiri. Nah, culture sendiri. Culture is the thought that expressed by language and action that's being continued to do. Jadi culture itu adalah pemikiran yang diekspresikan melalui bahasa atau tindakan yang terus dilakukan gitu, sehingga ia dikatakan sebagai culture. Kan yang seperti yang kita ketahui, culture sendiri itu adalah yang memang dilakukan secara terus-menerus, suatu tindakan maupun perkataan yang dilakukan secara terus-menerus. Next. Because all material is about the relationship between language, thought, and human. Di sini ada beberapa para ilmuwan yang memaparkan sebenarnya apa sih hubungan bahasa, pemikiran dengan culture itu sendiri. Yang pertama, Wilhelm van Humboldt, di mana ia berpendapat bahwa hubungannya bahasa, culture maupun language itu pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat yang ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Jadi bisa kita katakan kalau menurut Wilhelm ini sendiri, kalau dalam bahasa, antara bahasa, pemikiran, dan culture itu yang lebih dulu atau yang lebih mempengaruhi itu adalah bahasa, bukan pemikiran ataupun culture, atau yang berawal dari bahasa dulu baru ke pemikiran. Selanjutnya menurut teori Sapir-Whorf, di mana manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya. Berarti ini juga tidak jauh berbeda dengan Wilhelm. Karena apa? Karena Sapir sendiri lebih lebih setuju begitu tentang bahasa yang lebih mempengaruhi, bukan dari pemikiran maupun culture. Yang terlebih dahulu ada itu ya bahasa, baru sehingga pemikiran itu ada dan direalisasikan atau diterapkan sehingga menjadi culture gitu, kebiasaan. Next. Kita next ke menurut pendapat lainnya ya. Menurut teori Jean Piaget, di mana mempelajari segala sesuatu mengenai dunia adalah melalui tindakan, dan perilakunya, dan setelah itu melalui bahasa. Jadi, menurut Jean Piaget ini berbeda ya dari menurut saintis lainnya yang sudah saya sebutkan tadi, di mana saintis sebelumnya itu lebih menitik beratkan pada bahasa. Kalau terlebih dahulu itu bahasa, baru pemikiran begitu, ataupun culture. Tapi kalau menurut Piaget sendiri, tindakan dan perilaku itu yang lebih dahului, yang lebih duluan begitu, baru bahasa. Nah, tapi di sini Piaget menggarisbawahi gitu,
perilaku-perilaku yang dimaksud ataupun kegiatan yang dimaksud, kegiatan sensomotorik tentunya, itu sebenarnya ia menegaskan bahwa itu sebenarnya kegiatan intelek, termasuk kegiatan intelek atau berpikir. Jadi bisa kita simpulin bahwa Pigit lebih setuju kalau pemikiran yang terlebih dahulu baru bahasa, yaitu ya yang dilakukan, pemikiran yang dimaksud itu ya yang dilakukan begitu, dengan cara dilakukan gitu. Nah, selanjutnya menurut L.S. Gottschalk, di mana ia berpendapat bahwa pikiran dan bahasa pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Wow, di sini sangat jauh berbeda ya. Menurut Gottschalk sendiri, dia tidak setuju gitu kalau kita mengatakan bahasa lo duluan baru pemikiran, ataukah pemikiran lo duluan baru bahasa. Tetapi dia lebih setuju kalau ini berjalan beriringan, bahasa maupun pemikiran. Bisa saja pemikiran duluan baru bahasa, atau bisa saja bahasa duluan baru pemikiran. Jadi dia sebenarnya berjalan berdampingan. Jadi dia tidak saling mempengaruhi, akan tetapi berjalan berdampingan. Jadi tidak perlu dibingungkan antara mana terlebih dahulu bahasa ataupun pemikiran dalam hubungannya. Akan tetapi tidak, dia berjalan terpisah dan dia tidak saling mempengaruhi. Itu kata Gottschalk. Oke. Setelah saya menyimpulkan menurut saintis atau teori-teori seperti teori Wilhelm Humboldt ataupun Sapir-Whorf, Jean Piaget, or L.S. Gottschalk, sini kita bisa make conclusion that mana we can understand everything in our mind if they are manifested in language or body language or words or sound. Jadi kita bisa memahami ya segalanya itu sebenarnya di dalam pemikiran kita, atau kita bisa memahami apapun itu di dalam pemikiran kita if they are manifested in language, jika ia telah dibuktikan di dalam bahasa. Nah, bahasa itu sendiri tidak hanya sekedar ucapan atau kata-kata, tetapi body language ataupun simbol itu termasuk bahasa. Ini yang lebih kuat ya, makanya kita simpulkan seperti ini. Nah, sementara konklusi dan hasil dari kegiatan itu semua yang terus dilakukan secara kontinu yang membuatnya menjadi sebutan culture atau budaya. Jadi dari sekian teori dari para saintis, sebenarnya ya tidak jauh berbeda gitu, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling berhubungan itu tentang bahasa maupun pemikiran dengan sehingga terjadinya culture itu sendiri. I think that's all from me. That's for this material of relationship between language and culture with the text. Okay, thank you.